Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Tila Armina, absen 1. Saya Aisyah Wacahya Aulia, absen 4. Saya Selviana Tika Aprilia, absen 33. Apa sih yang terlintas dalam benak kalian ketika mendengar kata koperasi? Tempat pinjam uang, tempat mencari hibah, organisasi kuno, atau kalian belum tahu? Yuk cari tahu lebih dekat tentang koperasi. Yang pertama ada sejarah koperasi. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen yang lahir pada tahun 1771 dan wafat pada tahun 1858. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara-negara Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Lalu, apa pengertian dari koperasi itu sendiri? Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan dalam pasal 1 bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Setelah membahas pengertian, apakah kalian tahu bahwa koperasi juga memiliki landasan? Mari kita simak yang berikut ini. Landasan koperasi ada 4, yaitu 1. Landasan ideal. Sebagai falsafah negara, Pancasila harus menjadi dasar kehidupan koperasi dan 5 sila dalam Pancasila juga harus menjadi dasar tujuan koperasi. Yang kedua adalah landasan struktural. Landasan struktural dari koperasi adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Dalam pasal tersebut sudah diatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ketiga adalah landasan operasional. Landasan operasional dari koperasi adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Landasan operasional lainnya dari koperasi adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing koperasi. Yang keempat ada landasan mental. Landasan mental dari koperasi adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Dua landasan mental tersebut dimaksudkan agar koperasi dapat menjadi unsur pendidikan yang baik bagi para anggotanya dalam memperkuat ekonomi. Setiap organisasi dan tempat yang dibangun pastinya memiliki maksud dan tujuan sendiri. Lalu, apa sih tujuan dari koperasi? Koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, pada khususnya dan masyarakat, pada umumnya sekaligus berbagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang asas koperasi. Apa aja sih asas dari koperasi? Yang pertama yaitu asas atau nilai. Yang mendasari kegiatan koperasi adalah kekeluargaan, demokrasi, bertanggung jawab, menolong diri sendiri, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Yang kedua, asas atau nilai. Yang diyakini para anggota koperasi adalah kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, dan kepedulian kepada orang lain. Kalau ada asas, pastinya ada prinsip dong. Ayo kita ulas tentang prinsip dari koperasi. Yang pertama yaitu keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua yaitu pengelolaan oleh anggota yang diselenggarakan secara demokratis. Dan yang ketiga yaitu pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat yaitu pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Lalu yang kelima adalah kemandirian. Dan yang keenam merupakan pendidikan berkoperasian. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu kerjasama antar koperasi. Lalu kalian penasaran gak sih? Apa saja jenis-jenis koperasi itu?
Mari kita simak yang berikut ini. Yang pertama yaitu koperasi konsumen. Ini adalah koperasi yang digunakan para konsumen barang dan jasa. Koperasi ini kegiatannya menyediakan atau menjual kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu koperasi produsen. Ini adalah koperasi untuk para produsen barang dan jasa. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha untuk membantu proses produksi. Yang ketiga yaitu koperasi jasa yang menyediakan jasa untuk anggotanya. Kemudian ada yang keempat dan yang terakhir yaitu koperasi simpan pinjam, di mana ia menyediakan pinjaman untuk anggotanya. Lalu ada fungsi dan peran dari koperasi ini sendiri yang bisa kalian lihat secara langsung dalam video. Lalu, apakah kalian tahu bahwa koperasi ini sendiri bukan hanya untuk orang dewasa? Seperti KSP atau koperasi simpan pinjam yang biasa kalian lihat dipakai oleh orang-orang yang sudah dewasa, bagi para siswa sendiri ada koperasi siswa di setiap sekolah. Pasti kalian tidak asing bukan dengan koperasi sekolah ini? Yang biasanya menyediakan perlengkapan sekolah, atribut sekolah, dan beberapa jajanan. Tapi sebenarnya apa sih pengertian dari koperasi sekolah ini? Pengertian dari koperasi sekolah sendiri merupakan koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggota-anggotanya terdiri atas siswa sekolah. Koperasi sekolah juga dapat didirikan pada berbagai tingkatan sesuai jenjang pendidikan, misalnya koperasi sekolah dasar, koperasi sekolah menengah pertama, dan koperasi sekolah menengah akhir. Lalu, apakah alasan didirikannya koperasi sekolah? Apa saja sih fungsi dari koperasi sekolah? Yuk cari tahu! Yang pertama yaitu untuk mendidik siswa agar bisa berlatihan untuk berkoperasi. Ketika siswa melihat gurunya menjalankan koperasi sekolah, mungkin akan timbul tanya bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara mengatur dan mengelolanya. Nah, dari situ kita dapat mengajari para siswa untuk latihan berkoperasi dengan melihat apa yang dilakukan oleh gurunya. Yang kedua yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang perkoperasian. Dengan menjalankan koperasi dan mengajak para siswa untuk ikut melakukannya, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan siswa dalam berkoperasi. Lalu yang ketiga yaitu melatih para siswa untuk tanggung jawab, disiplin, dan gotong royong. Dimana seperti yang kita tahu bahwa ketika menjalankan koperasi harus disiplin, bertanggung jawab, dan butuh gotong royong antar anggota. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk melatih dan terus mengembangkan sikap-sikap tersebut pada para siswa. Jika ada suatu organisasi, pastinya akan ada beberapa kelompok orang yang akan diberi tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi anggotanya. Sama halnya seperti pengurus yang ada di kelas, koperasi juga memiliki pengelola baik pada koperasi umum dan koperasi sekolah. Di antaranya adalah yang pertama, pada koperasi umum, rapat anggota yaitu agenda wajib setiap badan usaha koperasi, karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggungjawaban pengurus koperasi selama 1 tahun kepada anggota yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pengurus atau orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama 5 tahun. Yang ketiga yaitu pengawas, adalah orang-orang yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Yang selanjutnya ada pada koperasi sekolah. Strukturnya masih sama dengan koperasi umum, hanya saja ada tambahan beberapa pengelola, di antaranya adalah 1. Dewan Penasihat Koperasi Sekolah, yaitu orang yang memberikan nasihat ketika terjadi permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh pengurus. Dan yang kedua yaitu pelaksana harian koperasi sekolah, yaitu orang yang tugasnya mengelola usaha, administrasi, dan keuangan. Sebenarnya banyak loh koperasi yang melayani bagian peminjaman uang atau bahkan yang menjual sesuatu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa semua hal itu membutuhkan modal yang cukup besar agar dapat memulainya, lalu dikelola dengan baik dan dikembangkan dengan hasil yang diperoleh. Jadi kira-kira dari mana ya sumber modal itu berasal? Yuk kita cari tahu.
Sumber modal untuk koperasi terbagi menjadi 3 jenis loh. Yang pertama yaitu modal sendiri, yang merupakan modal yang didapatkan atau dikumpulkan dari para anggota koperasi itu sendiri. Dana cadangan dari sisa hasil usaha atau SHU dan hibah. Modal sendiri ini dibagi menjadi 3 jenis loh. Yang pertama yaitu simpanan pokok, yaitu uang yang dibayarkan ketika masuk menjadi anggota hanya dibayarkan sekali. Yang kedua yaitu simpanan wajib, yaitu uang yang dibayarkan rutin misalnya sebulan sekali. Yang ketiga yaitu dana cadangan, adalah uang dari penyisihan SHU atau sisa hasil usaha. Yang keempat yaitu hibah, yaitu uang atau barang modal dari pihak lain yang sifatnya pemberian. Yang kedua yaitu modal pinjaman, adalah modal yang didapatkan koperasi dari hasil pinjaman. Modal pinjaman koperasi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu anggota dalam bentuk simpanan sukarela. Yang kedua yaitu koperasi lain. Yang ketiga yaitu bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang keempat yaitu menerbitkan obligas dan surat utang. Dan yang terakhir yaitu modal penyertaan, adalah sejumlah uang atau barang modal yang ditanamkan oleh investor untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha koperasi. Nah, di sini kita juga menemukan istilah SHU nih. Sebenarnya apa sih SHU itu? SHU merupakan total pendapatan koperasi yang didapat dalam waktu 1 tahun yang sudah dikurangi beban-beban dan kewajiban lain termasuk pajak dalam 1 tahun buku yang berkelanjutan. Pada SHU sendiri memiliki prinsip di mana prinsip itu merupakan yang mengatur pembagian SHU kepada anggotanya nih. Lalu kira-kira apa ya prinsip-prinsip itu? Yang pertama yaitu SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Yang kedua yaitu SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Yang ketiga yaitu SHU anggota dibayar secara tunai. Yang keempat yaitu pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan dan terbuka. Sebenarnya SHU itu memiliki rumus loh. Hah? Rumus? Kan ini nggak MTK kak? Iya rumus. Gini. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di video dan kalian bisa mencari-cari soal-soal tentang SHU ya.